Aku Sinta, seorang pekerja kantoran yang selalu pulang larut malam. Setiap hari, pekerjaanku menuntut fokus tinggi dan tak jarang berakhir hingga tengah malam. Rasanya seperti aku telah menjadi bagian dari mesin itu, bekerja tanpa henti, mengikuti ritme yang tak pernah berakhir. Ada kalanya aku merasa terasing di tengah keramaian kota, bahkan meskipun aku dikelilingi banyak orang di kantor. Seiring waktu, aku mulai merasa seakan-akan aku hanya menjalani hidup tanpa benar-benar hidup. Malam itu, setelah berjam-jam berada di meja kerjaku, aku akhirnya selesai dengan tugas-tugas yang menumpuk. Jam dinding kantor menunjukkan pukul 11.45 malam. Rasanya seperti aku baru saja duduk dan memulai pekerjaan, tapi kenyataannya, waktu sudah begitu cepat berlalu. Tidak ada lagi yang tersisa selain suara ketikan keyboard dan desah napasku yang berat. Ketika akhirnya aku membereskan segala hal, aku tahu sudah saatnya untuk pulang. Aku mengambil tas dan berjalan keluar gedung kantor yang sepi. Kota malam selalu memberikan suasana yang berbeda. Lampu-lampu jalanan yang temaram, suara langkah kaki yang teredam, dan hembusan angin yang dingin seakan menyambutku setiap kali aku melangkah keluar dari gedung perkantoran itu. Malam ini sepi sekali, tak banyak orang yang terlihat di jalan. Hanya ada beberapa orang yang berjalan cepat dengan wajah cemas, mungkin sedang mengejar bus terakhir seperti diriku. Aku berjalan menuju halte 13, satu-satunya bus yang akan membawaku pulang ke rumahku. Aku selalu menunggu bus yang sama. Bus 13 adalah penghubung utama antara kantor dan rumahku. Setiap malam, aku berdiri di sana sendirian, menunggu bus yang datang sekitar pukul 12 malam. Hari ini tidak ada yang berbeda, hanya aku yang menunggu, dengan udara dingin yang menggigit. Aku bisa merasakan betapa lelahnya tubuhku, namun aku berusaha untuk tetap tenang. Aku tahu, sebentar lagi aku akan berada di rumah dan bisa melepas penat. Bus itu akhirnya datang. Seperti biasa, hanya ada sedikit penumpang dan bus tersebut agak sepi. Aku naik ke dalam bus dan duduk di kursi dekat jendela. Aku mengatur tas di pangkuanku dan menghela napas panjang. Sepertinya hari ini sedikit lebih lelah daripada hari biasanya. Mungkin aku sedang terlalu banyak berpikir. Mungkin juga karena aku merasa sedikit tertekan dengan pekerjaan yang tidak pernah selesai. Begitu aku duduk, aku menyadari ada satu penumpang lain yang duduk di kursi belakang. Seorang pria tua, tampak pucat dengan wajah yang sulit terbaca. Ia duduk dengan tenang, tidak bergerak sedikit pun. Aku merasa sedikit aneh karena tidak ada suara apapun dari pria itu. Biasanya penumpang di bus akan sedikit bergerak atau paling tidak bernafas lebih keras. Tapi pria ini begitu diamnya. Aku tidak tahu apa yang harus kufikirkan, dan akhirnya aku memutuskan untuk tidak terlalu peduli. Aku menatap keluar jendela, melihat jalanan yang sepi. Pikiranku melayang-layang, berusaha mencari cara untuk melupakan pekerjaan yang sudah menumpuk. Namun ada perasaan aneh yang mulai tumbuh di dalam hatiku. Aku terus menoleh hanya untuk melihat pria tua itu yang tetap duduk tanpa bergerak. Seolah-olah ia tidak hidup, seperti patung yang menunggu sesuatu. Matanya yang pucat menatap lurus ke depan dan entah mengapa aku merasa ada sesuatu yang salah. Aku menepis perasaan itu dan mencoba berfokus pada jalanan di luar. Namun, semakin lama, semakin aku merasa tidak nyaman. Setiap kali aku melirik ke kaca jendela, bayangan pria tua itu semakin mendekat. Awalnya aku hanya menganggapnya sebagai permainan pikiran. Mungkin aku hanya terlalu lelah dan imajinasiku bermain. Namun bayangan itu semakin jelas, semakin dekat, tanpa ada tanda-tanda pria itu bergerak. Aku menggigil dan tubuhku mulai terasa dingin. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku menoleh sekali lagi, lebih cepat kali ini. Pria itu seolah-olah sudah berada di sampingku, meskipun kursinya masih kosong. Aku menatapnya dengan tajam, berusaha memastikan bahwa aku tidak salah lihat. Namun apa yang kutemukan adalah kursi belakang yang kosong. Tidak ada pria tua itu lagi, hanya ada tempat duduk yang sepi dan udara yang semakin berat. Sopir bus itu memperlambat laju busnya, berhenti di halte berikutnya. Aku merasa sedikit lega, berharap perjalanan ini segera berakhir. Namun saat aku menoleh ke depan untuk melihat sopir, aku melihat ekspresi wajahnya yang terkejut. Matanya menatap ke arahku dan aku bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara. "Ada apa, Bu?" tanya sopir itu. Suara kebingungannya membuatku merasa semakin bingung. Aku hanya bisa menatapnya dengan wajah pucat.
Aku berusaha menjawab tapi suara itu terjebak di tenggorokanku. Lalu sopir itu berkata lagi, "Maaf Bu, bus ini kosong sejak awal perjalanan." Pernyataan itu seakan menghantamku dengan keras. Aku menoleh ke belakang lagi dan kini kursi terakhir memang kosong. Tidak ada pria tua itu lagi. Hanya ada tempat duduk yang sepi dan udara yang semakin berat. Sopir bus itu menggelengkan kepala, terlihat semakin bingung. "Saya tidak tahu, Bu. Sejak kecelakaan itu banyak orang yang bilang mereka melihat hal-hal aneh saat naik bus ini. Saya sendiri sering merasakannya." Aku menatap tiket itu sekali lagi, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Apa yang sebenarnya aku alami malam ini? Mengapa aku merasa seperti dikelilingi oleh sesuatu yang tak kasat mata? Apa hubungan pria tua itu dengan kecelakaan itu? Aku tidak tahu jawabannya. Dan saat bus itu berhenti di halte terakhir, aku merasa terperangkap dalam kebingungan yang tak terpecahkan. Aku turun dari bus dengan kaki yang gemetar, tak bisa mengungkapkan perasaan yang ada dalam diriku. Ketika aku melangkah keluar, bus itu melaju perlahan meninggalkan halte, dan aku tahu malam ini tidak akan pernah terlupakan. Sebuah perasaan aneh mengisi dadaku, perasaan yang membuatku bertanya-tanya, apakah yang aku alami tadi adalah mimpi atau kenyataan? Seiring bus yang semakin menjauh, aku tahu satu hal pasti, aku tidak akan pernah bisa melupakan bus 13 dan penumpang terakhir yang menaikinya.